Tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pagi Pak, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Nanti yang namanya saya sebut nanti angkat tangan ya. Abdi Zaki Fitrianto. Zulfan Nurkalista. Zahratul Afifah. Indi Saira Windoa. Rifana Ainul. Masih Baik Dandi. Zahratul Mahfuzah. Dini Anggraini. Kiki Gema. Faiza Audria. Muhammad Fatih Abdullah. Sofiatul Maisarah. Najwa Indah Zahra. Maratu Solihah. Afifah Julan. Siti Aisyah. Muhammad Nusir Fauzan. Rida Ramadhani. Ramadhana. Ramadhani. Bisa. Anis Layatul. Mila Nuraini. Ananda Sabrina Kaja. Kawin Setiawan. Novi. Ciara Putri. Baik, untuk hari ini yang tidak masuk yaitu Ramadhana karena sakit. Sakit mana ini, Cak? Sakit belum loh, Pak. Baik, selanjutnya sebelum memasuki materi, kok minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Siapa yang tahu? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan, ya baik. Coba bisa dijelaskan kebutuhan itu apa? Suatu yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Cukup? Cukup. Baik, pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Bapak mau tanya, siapa yang sudah tahu apa belum interaksi sosial itu apa? Baik, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, dengan kelompok, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Selain itu, manusia selalu melakukan interaksi karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi, manusia itu tidak bisa sendiri, akan tetapi membutuhkan orang lain. Pada pembelajaran kali ini, interaksi sosial dipelajari melalui media peta interaksi atau interactive stripping map. Media ini menggunakan benang berwarna untuk menunjukkan bentuk hubungan antar tokoh atau kelompok dalam kasus sosial. Jadi di dalam interaksi sosial yaitu ada dua, yang pertama interaksi asosiatif dan yang kedua adalah interaksi disosiatif.
Baik, selanjutnya interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, kerjasama, dan hubungan yang harmonis. Interaksi ini menciptakan kedamaian dan memererat hubungan antar individu maupun kelompok. Bentuk interaksi asosiatif meliputi kerjasama, asimilisasi, dan akulturasi. Pada gambar peta interaksi di depan, hubungan asosiatif ditunjukkan dengan benang hijau. Warna hijau melambangkan kerjasama, hubungan kerjasama dan hubungan baik antar tokoh. Misalnya Rina, Siti, dan guru bekerja sama dengan kegiatan literasi sekolah. Selain itu, Andi juga berusaha menjembatani hubungan antar kelompok agar konflik dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa interaksi asosiatif dapat menciptakan suasana damai dan saling mendukung. Baik, selanjutnya yang kedua, interaksi disosiatif. Jadi interaksi disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang dimana yang mengarah pada perpecahan, persaingan, atau konflik. Interaksi ini biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan, pendapat, atau tujuan antar individu maupun kelompok. Pada gambar peta interaksi di depan, hubungan disosiatif ditunjukkan dengan benang merah dan kuning. Benang merah menunjukkan konflik, sedangkan benang kuning menunjukkan kontravensi atau hubungan yang belum akur. Contohnya kelompok olahraga dan kelompok seni mengalami konflik karena berebut jadwal penggunaan aula sekolah. Selain itu, Budi dan Doni bersaing untuk menjadi ketua kelas sehingga muncul hubungan persaingan di antara keduanya. Gimana? Sudah jelas atau belum? Bisa dilihat peta interaksi di depan seperti ini. Ya Pak, Gimana yang laki-laki ini? Ini contoh peta interaksi asosiatif dan disosiatif. Yang belakang. Laki-laki yang belakang gimana? Alhamdulillah sudah, Pak. Ini contoh gambar peta interaksi asosiatif dan disosiatif. Ini gambar apa ya, Pak? Oh, nggak jelas. Ini Budi, Andi. Budi sebagai apa, Pak? Budi. Andi sebagai benangnya bisa dilihat. Iya. Iya. Warnanya merah, berarti merah konflik. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, yang terakhir Bapak akan mengetes kalian semua seberapa jauh pemahaman kalian tentang peta interaksi. Jadi nanti silakan maju 3 anak, ya, nanti mendapatkan coklat tas di depan.
Kan menjelaskan ulang. Mengetes berapa jauh pemahaman kalian tentang kita interaksi. Nanti yang bisa menjawab dapat jajan. Ya, silakan. Jadi hubungan pokoknya. Baik ya Bapak, beri waktu 1 menit ya untuk memahami kembali. Gimana anak-anak? Waktu sudah habis, silakan yang ingin maju. Tadi contoh kasusnya ada konflik antara kelompok olahraga dan kelompok seni karena berebut jadwal pengguna aula. Di sini ada benang merah atau benang konflik, yaitu Andi berusaha gimana ya? Budi dan Doni. Ini benar atau salah? Ya, ini Budi Sama ini Doni. Ya, itu apa? Benang merah atau konflik? Ya, terjadi karena apa konfliknya? Karena berebut ruang olahraga dan seni aula untuk latihan. Baik, seperti itu. Ya, jawabannya benar. Terima kasih. Jadi, ambilnya, jajannya Iya. jawab. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya kelas 2. Jadi kalau menjelaskan ulang, saya di sini memahami di contoh lain. Jadi kalau tadi disebutkan dan untuk contoh di konflik seni, jadi di sini saya bisa mengambil contoh sederhana tentang diskriminasi. Jadi konflik diskriminasi itu bisa terjadi. Misal ini antara kita sebut saja siswa A, B, dan C itu mereka itu tipe-tipe yang rasis. Nah, contohnya yang rasis itu ketika di awal masuk dia itu sudah tidak mau berteman dengan yang lain, dia hanya mau berteman dengan temannya yang sudah kenal dari awal. Terus ada yang hijau, misal kan tadi A, B, C, D, E, F, ini tuh yang suka berbaur, humble, suka mengenal dan berteman dengan orang baru.
Terus ada yang A, B, C, D, F, G, H, I itu yang tidak peduli karena merasa belum kenal dan dia akan netral nantinya, gitu Pak. Baik, anak-anak seperti itu sudah paham ya. Jadi jawabannya Siti Aisyah benar. Terima kasih Mbak Aisyah. Silakan. Yuk yang terakhir yang laki-laki. Pak. Baik, silakan dijelaskan. Jadi untuk Budi ini Ibu Budi sama Doni. Nah, Budi dan Doni ini tidak saling berbaur sama kelompok guru dan kelompok seni atau dalam bermasyarakat. Nah, contohnya dalam Budi dan Doni ini bersaing ketat untuk meraih di kelas. Contohnya di kelas, dia merebut dari Budi dan Doni itu, contohnya di struktur kelas menjadi ketua kelas. Baik, jadi permasalahannya itu ya di kelas perebutan ketua kelas gitu. Ya, karena dalam kelompok ini itu tidak saling berbaur. Tetapi Budi dan Doni ini contohnya itu di kelas, contohnya itu untuk berebut di struktur kelas, contohnya itu ketua kelas. Oh, baik, jadi seperti ini ya anak-anak. Jawabannya Mas Faisal benar. Silakan ambil jajarnya. Baik, Bapak rasa mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan silakan nanti sampai rumah dipelajari kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sih, Kak, dadah sih. See you.